Kita lanjutkan ke informasi oknum polisi yang menganiaya penagih hutang di Palembang, Sumatera Selatan menyerahkan diri saudara. Usai ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Aibtu FN mengakui perbuatannya dan mengaku panik karena ia bersama keluarga dihadang belasan penagih hutang. Polisi menyebut Aibtu FN saat ini tengah diperiksa Bid Propam Polda Sumsel. Aibtu FN yang juga anggota Sabara Polres Lubuk Linggau yang menganiaya penagih hutang menyerahkan diri ke Polda Sumsel pada Senin siang. Menurut polisi, Aibtu FN panik dan mencoba melawan terhadap adanya ancaman dari 12 orang penagih hutang. Selain memeriksa penganiayaan terhadap korban, polisi juga menyelidiki dugaan ancaman penagih hutang saat hendak mengambil paksa mobil. Kejadian seperti yang sudah terjadi sudah diakuinya juga sebagai yang bersangkutan. Memang perbuatan tersebut dilakukan karena memang kondisi daripada anggota tersebut panik ya, karena menghadapi 12 orang tentunya yang belum tentu juga dikenal oleh dia ya, yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang dia gunakan. Seorang penagih utang di Palembang dilukai oleh Aibtu FN, anggota Sabara Polres Lubuk Linggau. Kejadian bermula saat korban bersama dua rekannya bertemu pelaku di area parkir salah satu mal di Palembang. Mereka kemudian berupaya mengambil paksa mobil korban yang menunggak cicilan sejak tahun 2022. Panik dan merasa terancam, pelaku pun menembakkan airsoft gun satu kali ke arah kawanan penagih utang. Namun karena tembakan tidak mengenai sasaran, pelaku lalu mengeluarkan senjata tajam yang kemudian melukai korban. Di situ, samping mobil ini ditembaknya, yo pakai shotgun. Siapa yang nembak itu? Yang si pelaku? Enggak Pak, kan ditembak tuh pakai airsoft gun. Habis itu baru ditusuk begitu. Iya, pasti ditusuk. Aibtu FN, pelaku penganiayaan kini telah menyerahkan diri. Sementara penagih utang yang terluka akibat senjata tajam pelaku masih dirawat di rumah sakit. Penyidik kini tengah memproses kasus ini, namun pihak kepolisian menyayangkan cara penagihan utang yang dianggap tidak sesuai prosedur yang berlaku. Bentuk peringatan ya bagi perusahaan-perusahaan finansial yang kemudian berkaitan dengan pekerjaannya yang demikian, debt collector, untuk menjalankan pekerjaannya sesuai aturan hukum. Tidak kemudian melakukan hal-hal yang tadi Pak Dirjen sampaikan, arogan, kemudian dengan upaya paksa. Kini proses hukum terhadap Aibtu FN dan kawanan debt collector yang saling lapor masih dalam penyelidikan polisi dengan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Tim Liputan Kompas TV.